Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat bergabung kembali bersama kami di channel Kandang Ternak Ento, yaitu channel yang membahas tentang seputar berternak ento. Karena banyak pertanyaan dari teman-teman bingung bagaimana cara pengolahan bekicot ini untuk pakan ternak yang ada di kandang ternak ento ini. Kita akan lakukan proses cara pengolahan, cara pemberian pakan bekicot untuk ternak-ternak yang ada di kandang ternak ento ini. Jadi yang pertama adalah tentunya kita persiapkan adalah bekicot itu sendiri ya. Nah, untuk bekicotnya ini kita dapatkan dari berburu teman-teman yang ada di sekitar kebun, kemudian ada di samping-samping pekarangan rumah. Biasanya juga banyak untuk bekicot yang ada di sana. Apalagi ketika pas hujan tentunya akan populasinya semakin banyak. Kemudian kita persiapkan juga ember. Untuk alat penggeprekannya juga sudah kita sediakan, yaitu berupa kayu seperti ini. Sangat simpel dan mudah, tapi memang kegunaannya sangat efektif. Penggunaan untuk penggeprekan kita nanti, nah seperti ini. Nah, itu juga sudah menunggu, mereka sudah tidak sabar. Ini juga untuk indukan-indukan juga sudah tidak sabar sepertinya menunggu untuk pakan bekicot ini kita berikan untuk mereka. Nah, ini langsung saja kita untuk proses yang pertama, yaitu akan melakukan penggeprekan secara langsung. Nah, itu banyak juga entok-entok yang sudah menunggu dan tidak sabar tentunya ya, karena sudah melihat untuk bekicot yang kita persiapkan tadi, makanya mereka menunggu dan berkumpul di bawahnya. Nah, itu langsung saja kita untuk bekicotnya kita taruh di ember seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika sudah seperti itu langsung saja kita geprek. Jadi hanya dengan menggunakan alat kayu ini sudah kita bisa geprek. Nah, untuk penggeprekannya itu sendiri teman-teman kalau bisa memang harus lembut ya. Jadi memang kalau bisa sampai cangkangnya terpecah, kemudian terpisah dari daging, cangkang dan dagingnya itu terpisah. Jadi agar nanti entoknya tidak kesulitan dalam proses untuk memakan daging bekicot itu sendiri. Nah, ini untuk caranya teman-teman ya. Kalau di kandang ternak entok ini hanya kita buat cara yang simple dan mudah, jadi namun efektif. Nah, itu kita geprek dengan cara seperti ini. Nah, pokoknya yang besar kecil ini kita semua geprek. Nah, jadi pastikan untuk cangkangnya memang dia terpisah dari dagingnya agar mempermudah nanti entoknya dalam proses untuk memakan daging bekicot itu sendiri. Karena yang akan mereka makan hanya nanti di dagingnya saja. Dan untuk cangkangnya tentunya mereka tidak akan memakan atau tidak akan doyan tentunya. Nah, ini percobaan kita kasihkan aja. Nah, mereka langsung lahap karena memang dari tadi sudah menunggu bekicot ini untuk diredikan untuk makan mereka ya teman-teman ya. Jadi tadi coba kita kasihkan beberapa bekicotnya untuk percobaan saja kalau teman-teman mau melihat. Nah, nanti kita akan lakukan pemberian untuk semua entok-entok yang ada di kandang ini. Jadi seperti itu. Ini sudah mulai agak halus. Nah, ini kayaknya sudah halus. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Itulah penampakannya untuk bekicot yang setelah kita geprek tadi. Nah, penampakannya seperti ini. Masih ada cangkang-cangkangnya juga, tapi sudah terkelupas dan terpisah dari dagingnya. Nah, ini nanti tidak masalah. Kalau bisa teman-teman jangan dicampur apapun, karena kalau dicampur dedak atau hal yang lain nanti cangkangnya pasti akan tercampur dan akan termakan. Nah, jadinya ketika bekicotnya sudah kita geprek, langsung saja nanti kita kasihkan. Nah, ini kita persiapkan untuk 3 tempat makan. Jadi di kandang ternak entok ini ada 3 sekatan yang kita pelihara, yaitu di jenis jumbo, kemudian ada di jenis entok rambun dan superan, kemudian ada satu lagi sekatan yaitu di sekatan pembesaran. Jadi ini kita persiapkan 3 tempat makan. Jadi nanti kita akan
proses pemberian pakan untuk di setiap sekatan. Jadi memang kalau teman-teman bisa rutin dalam pemberian pakan bekicot ini, nanti saya jamin hasilnya pasti akan bagus. Yang pertama buat indukan itu pasti cepat bertelur, kemudian untuk anakan di atas 1 bulan itu nanti pasti pertumbuhannya akan lebih cepat besar. Nah, inilah hasilnya, ini siap untuk kita sajikan. Oke, langsung saja kita berikan untuk entok-entok yang ada di setiap sekatan. Nah, untuk yang pertama ini kita berikan untuk pakannya di jenis sekatan entok-entok jumbo. Nah, teman-teman bisa lihat untuk entoknya langsung lahap, dia menyerbu bekicot yang sudah kita berikan. Nah, itu mereka saling berebut, jadi langsung mereka memakannya. Jadi karena dari tadi mereka sudah melihat dan kok lama ini kok nggak digeprek-geprek. Nah, jadi sekarang sudah kita berikan, bisa teman-teman lihat untuk proses makan daging bekicot tersebut. Nah, ini ada yang saling berebut. Nah, ini satu berebut, waduh. Padahal masih banyak itu. Nah, ini untuk yang kedua kita beralih ke sekatan di jenis entok rambun, teman-teman. Ini langsung saja kita kasihkan. Nah, teman-teman juga bisa lihat untuk indukan-indukan yang ada di semua sekatan ini terlihat memang sangat gemuk dari jantan maupun betinanya. Teman-teman bisa lihat karena memang kita rutin berikan untuk pakan bekicot ini. Jadi semakin rutin teman-teman berikan itu akan semakin bagus tentunya. Nah, teman-teman bisa lihat mereka juga sangat lahap dalam memakan daging entok ini di setiap sekatan ya, di rambun superan ataupun di sekatan jumbo. Nah, nanti satu lagi kita akan memberikan pakan untuk sekatan di anakan atau pembesaran. Jadi di 1 bulan ke atas itu masih kita pisahkan, tidak kita langsung campur ke indukan-indukan yang dewasa seperti ini. Jadi ketika masih 1 bulan sampai 3 bulan nanti kita pisahkan di sekatan pembesaran. Nanti juga kita akan, nah ini untuk yang sekatan pembesaran teman-teman, ini langsung saja dikasihkan karena dari tadi juga ini sudah menunggu. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Nah, mereka juga saling berebut, jadi makan satu langsung lari. Kenapa? Agar nanti tidak direbut temennya. Nah, jadi kan kalau makan satu terus lari aman, tapi itu tetap aja itu ada yang berebut. Nah, itu tuh rebutan. Waduh. Teman-teman bisa lihat ya untuk pertumbuhannya. Ketika teman-teman rutin pemberian seperti ini di usia 1 bulan ke atas ini, nanti teman-teman bisa buktikan untuk proses pertumbuhannya pasti tentunya akan lebih cepat. Karena untuk bekicot ini mengandung protein yang sangat tinggi teman-teman. Jadi untuk pembesaran maupun untuk proses mempercepat entok ini bertelur itu akan sangat bagus tentunya. Jadi memang kan ini gratis ya teman-teman, boleh juga dicoba. Jadi memang ketika ada pakan-pakan alternatif yang memang bagus untuk pertumbuhan ataupun proses untuk mempercepat bertelur dan bertelurnya agar banyak, teman-teman boleh dicoba. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam petarangan kami ya di kandang ternak entok ini. Teman-teman bisa lihat ini adalah hasil dari pemberian pakan bekicot yang tadi. Jadi ketika teman-teman memang rutin pemberian pakan bekicot ini, bisa dipastikan untuk hasilnya, karena untuk di kandang ternak entok ini sudah membuktikan dan hasilnya sudah terlihat. Jadi ketika habis dipakan biasanya di sore hari dan malamnya itu langsung seperti ini teman-teman, mereka nyari tempat untuk bertelur. Ya mungkin cukup sekian teman-teman pembahasan kita untuk tutorial cara pemberian pakan bekicot untuk entok. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman perlu dicoba karena cara ini gratis dan buktikan sendiri. Terima kasih.